Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview dua pusaka yang baru kita dapat hasil hunting kemarin. Yang pertama, langsung saja ya saudaraku ya. Warangkanya masih bawaan, origawan, kayu timoho. Nah, di sini ada pamor yang sangat unik yang saya dapat di pusaka ini, yaitu pamornya. Kalau Anda lihat, amati pamornya ini melingkar di tengah bila, putih melingkar, menembus lorok wojonya. Nah, tembus, jadi menembus. Ini pusaka pamor yang dinamakan pamor kendit. Pamor kendit ini cukup langka untuk ditemui. Saya cuma beberapa kali pernah dapat ya saudaraku ya, karena pamor ini termasuk pamor yang khusus, jadi pesanan khusus. Jadi memang tidak umum seperti pamor-pamor wasputa, pamor-pamor pedaringan kebak itu masih sering kita jumpai, apalagi di keris-keris Tangguh Tuban, Majapahit, sampai Tangguh-Tangguh Mataram ataupun Cirebon Pajajaran. Pamor kendit, menurut beberapa literasi saya membaca, memang tuahnya sangat istimewa. Tuahnya yaitu, ini kan kendit ini, pamor ini membentuk seperti sabuk ya saudaraku ya, sabuk di bila. Jadi menembus lorok wojo. Bisa dibayangkan bagaimana teknik tempanya yang sangat istimewa, sulit. Pamor bisa ditaruh di tengah dan menembus lorok wojo, tembus, tetapi bilanya tidak patah. Jadi pembuatan ini memang rekan. Yang dimaksud rekan itu direncanakan oleh sang empu pada saat awal pembuatan pusakanya, bukan tiban. Kalau saya membaca beberapa literasi dan di pakem, memang kendit ini ada yang kendit tiban, ada kendit tundung musuh. Saya pernah dapat di pusaka tombaknya. Tundung musuh itu biasanya motifnya yang set A ini ke atas, yang di set B ini ke bawah. Jadi balik tundung musuh. Pernah saya bahas juga. Kalau ini kenditnya seperti sabuk, tegak lurus, putih, nampak jelas, dan rantingannya ringan. Pusakanya utamanya pamor keleng, tapi di sini ada kenditnya. Kalau kita lihat dapurnya, secara dapur ini dapur brojol. Jadi cuma pijetan, tidak ada tikel alis, tidak ada tingil. Dapur lurus, keris lurus. Dan kalau kita lihat karakter besinya, agak semu-semu abu-abu kehijauan, tetapi ada pasir emasnya. Nanti di belakang video seperti biasa akan kita detailkan. Jadi ada kerlip-kerlip emas, biasanya orang menyebutnya hurap, besi hurap, khas pusaka Tuban era Majapahit. Kalau filosofi dari pamor kendit ini apa? Setelah kita sharing-sharing dan membaca beberapa literasi, diceritakan di literasi memang pamor kendit ini memang pesanan khusus untuk para pedagang, biasanya seperti itu. Dipercaya tuahnya bisa melindungi harta pemiliknya. Jadi untuk golongan saudagar, pengusaha, kalau sekarang itu ya pengusaha ya, jadi bisa melindungi harta pemiliknya agar tidak mudah habis atau tidak mudah berkurang. Ya, secara gambaran pamor memang nampak jelas seperti sabuk ya, ikat di pamor. Pamornya nampak cukup sederhana, tetapi teknik pembuatan tempanya ini tidak sederhana. Mungkin empu zaman sekarang agak sulit membuat, karena ini bayangkan, ini pamor mengiris, memotong selorok bajanya. Jadi pamor pas ada di tengah dan tidak putus bila atas dan bila bawah. Ada yang kendit pernah kita bahas juga di sorsoran, melingkar itu ada juga. Ini kebetulan di tengah, ada yang di ujung. Jadi memang ada beberapa jenis kendit yang di pakem diceritakan. Dan kemudian tuahnya konon katanya juga menjadi tua tolak balak, perlindungan, bahkan bisa menolak wabah penyakit. Di pakem seperti itu. Jadi memang yang fanatik terhadap pamor-pamor ini para pengusaha biasanya, untuk menunjang spiritual, melindungi harta yang dia miliki. Besinya agak kehijauan, abu-abu kehijauan ya.
antingannya ringan. Ini tangguhnya Tuban Mojopahit. Nah, pusaka pamor-pamor seperti ini pamor yang sederhana tapi sulit dijumpai. Ini biasanya memang mengutamakan sisi esoterinya, jadi daya pusakanya, daya spiritualnya. Karena pusaka ini kan ada beberapa jenis fungsi, ada pusaka sebagai senjata, ada pusaka sebagai ageman, sebagai tayuan, sebagai sambungan doa. Yang diutamakan adalah unsur daya magisnya. Ada pusaka yang sekedar souvenir, ada pusaka yang sekedar untuk tanda sosial, jadi keindahannya yang diutamakan. Nah, ini menurut saya termasuk tergolong pusaka keris tayuan, yang diutamakan memang sisi esoterinya, yang dikedepankan ini sisi esoterinya. Esoteri itu daya magisnya, jadi daya spiritual pusakanya yang lebih diutamakan. Kerisnya sangat sederhana, dapur lurus atau dapur leres, keleng kehijauan besi hurap, pamor gendit. Yang kedua, kita kemarin juga dapat pusaka patrem yang sangat istimewa menurut saya. Kalau Anda lihat warangkanya ini khasnya warangka Madura, lawasan ya, dapatnya kayak gini di lokasi. Handle-nya ini, dedernya ini motif Putra Satu atau biasanya ini topeng Durga. Kalau Putra Satu sih ada matanya biasanya, ini kan agak primitif, biasa disebut Durga atau Putri Sadu kalau di Madura. Nah, warangkanya kerangan khas Madura, kayu lawas. Nah, tapi isinya kita lihat. Isinya ternyata pusaka Mojopahit. Patrem ukurannya cuma 1 jengkal. Ini pamor yang tidak semua orang cocok, saudaraku. Banyak yang takut menyimpan pamor ini, padahal beberapa kali kita bahas, ada di link tautan. Kalau kita pernah bahas secara detail pamor buntel mayit ini, filosofinya ternyata aslinya sangat, yang benar itu sangat luar biasa istimewa. Tetapi memang tidak semua orang cocok untuk memilikinya, karena ada masalah pusaka ini memang juga jodoh-jodohan, juga cocok-cocokan. Tapi ada cara untuk bagaimana cara menyelaraskan energi pusaka ini agar bisa cocok dengan pemiliknya. Ini pamor gubet atau yang disebut pamor buntel mayit, buntel mayat ya. Pernah saya bahas detail arti dari buntel mayat itu sendiri. Kalau kita lihat gambaran pamornya ini seperti muter kebila. Ini juga pamornya juga nembus lorok baja. Pamornya muter ke atas. Buntel itu bahasa Indonesianya ini ya saudaraku ya, apa? Membungkus ke atas. Dipercaya tuahnya pamor buntel mayit ketika cocok dengan sang pemiliknya itu akan sangat ampuh untuk menunjang karir, bahkan membantu spiritual, menambah semangat, memberikan dorongan semangat, memberikan dorongan spiritual. Sang pemilik akan mudah mencapai karir puncak tertinggi. Seperti itu buntel mayit. Makanya biasanya bukan cuma para pejabat, bahkan para pengusaha, para kolektor pun malah mengejar atau mencari pamor-pamor buntel mayit ini. Karena tahu dari tuahnya ketika cocok memegang pusaka buntel mayit, itu karirnya atau usahanya atau apa cita-citanya, visinya itu akan cepat naik. Makanya pola pamornya membungkus ke atas, muser. Jadi gambaran filosofi dari pamornya ke doa sang empu seperti itu. Dapurnya brojol, ukurannya 1 jengkal, Mojopahit. Tapi memang saya banyak sering temui pusaka-pusaka Mojopahit yang patrem kadang-kadang diberi warangka Madura seperti ini. Bahkan teman-teman di Pulau Madura pun banyak juga yang suka mengagem pusaka-pusaka Majapahit. Nah, kita tahu memang di Pulau Madura itu, Madura sangat tua. Kerajaan Madura itu ada bahkan sejak Singosari. Ketika Singosari hancur, runtuh, pembentukan awal Majapahit itu Raden Wijaya atau Raja Majapahit itu dibantu Arya Wiraraja juga beserta saudara-saudara dari Pulau Madura, dari Sumeneb. Jadi banyak pertukaran etnik
dari Madura ke Mojopahit, Mojopahit ke Madura, seperti itu, saling bantu-membantu. Auranya pun pusaka ini cukup wingit meskipun kecil. Ini juga bukan pusaka ageman, tapi ini pusaka tayuan. Yang dimaksud tayuan pusaka kecil seperti ini lebih diutamakan daya unsur magisnya, daya unsur tuahnya yang diutamakan. Secara garap sangat sederhana, tetapi secara aura, ya teman-teman pasti paham. Patrem, pusaka patrem itu memang pusaka pendek, ukuran pendek, yang difungsikan memang lebih untuk daya magisnya, daya spiritualnya, bukan sisi keindahannya. Banyak cerita-cerita pusaka-pusaka patrem ataupun bahkan jimatan yang sangat kecil itu ampuh tuanya. Kalau dari tua pamor buntel mayit, ya yang tadi, penunjang karir, cita-cita, dan juga ada unsur perlindungannya. Kalau di teman-teman Lombok ataupun Bali, pamor ini malah sangat dicari. Dipercaya teman-teman Bali Lombok, di pakemnya sana, pamor buntel mayat ini akan membawa kemakmuran dan memberikan kemudahan rezeki bagi pemiliknya. Dari filosofi itu ya hampir sama lah. Jadi intinya adalah akan mempermudah sang pemilik mencapai cita-cita atau karir tertinggi, seperti itu. Ukurannya sangat enak untuk dibawa-bawa, sangat kecil, masuk tas, dan handle-nya juga bagus, kiranya detail, pegang ini enak. Hanya pusaka-pusaka patrem ini ada pecintanya tersendiri. Memang pusaka untuk dibawa kemana-mana, disenengkerkan, dibuat jimat, seperti itu. Ya mungkin itu ya saudaraku ya yang bisa kita bahas. Oh ya, kemarin juga sudah saya cuci, ini ada pusaka yang pernah saya bahas. Ternyata setelah kita cuci lagi, pusaka ini ada pamor uniknya saudaraku. Ini pusaka pamor apa ini, teriman apa tunggak semi. Ya, di sini dapurnya jalak tilam, karena ada tikel alis, ada geleger sapi, jadi sangat gagah. Yang saya maksud pamor unik di sor-soran, pas di tengah, di sini ada pamor lam alif. Lam alif ini memang pusaka ini PB sepuh, era-era Kartosuro awal. Kalau kita lihat pusakanya, besinya pulen, terus materialnya lembut, pamornya ini meteorit jenis pamornya ini. Di sini ada pamor lam alif. Kalau kita tahu lam alif itu adalah simbol. Jadi ada simbol unsur penjagaan, perlindungan, dan membawa berkah. Bahkan di keraton-keraton ada bendera lam alif. Nanti kita cantumkan literasi-literasinya. Kalau pamor secara keseluruhan, ini atasnya kan keleng. Ini kalau segini ini namanya pamor tunggak semi. Ada yang nyebut riman, ada yang nyebut tunggak semi. Tapi setelah kita lihat lagi, ternyata ini pamornya adalah pamor tunggak semi. Kalau triman itu biasanya nggak sampai ke atas ini, pamornya cuma di bawah ini aja. Kalau ini kan ada naiknya ke atas. Ya kadang-kadang orang memang ada yang salah penyebutan, sebut teriman. Ini pamor tunggak semi. Tunggak semi sendiri dipercaya pamornya akan mempermudah seseorang yang mau memulai usaha. Jadi mempermudah kerezekian. Itu dari pakem seperti itu. Tuah harapan doa sang empu untuk pusaka ini memang untuk orang-orang yang berwirausaha, untuk mengawali usaha. Tunggak semi, semi itu bersemi terus. Jadi usahanya dipercaya akan cepat berkembang, akan cepat pesat, cepat sukses, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ininya, dapurnya jalak itu di filosofi Jawa ya, burung jalak itu digambarkan seorang lelaki pekerja keras yang mencari rezeki dan ilmu untuk keluarganya. Kita tahu burung jalak memang burung yang pekerja keras.
yang mencari makan, makanya ada pusaka dapur jalak sangu tumpeng, ada jalak ngure, ada jalak, itu beberapa dapur pusaka yang memang memiliki filosofi yang beda-beda ya saudaraku ya, beda-beda. Kebetulan ini jalak tilam. Jalak tilam ini filosofinya ya lambang laki-laki pekerja keras, cocok untuk siapapun, tidak pemilih. Pamor ini tidak pemilih karena pamornya kerejekian. Terus yang istimewa di sini ternyata ada pamor lam alifnya, dan kualitas besinya pulen, tidak tidak korupsi, padahal kondisinya PB sepuh. Tantingannya pun tidak terlalu berat, ringan, termasuk ringan. Ya mungkin itu ya saudaraku ya yang bisa kita bahas pada kali ini. Nanti kita akan bahas beberapa pusaka yang lain. Ada pusaka yang masih di lokasi yang belum kena, terus juga ada pusaka yang masih kita cuci. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bahasan kali ini menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, salam budaya.